Kali ini kita mau ngebahas tentang witch hazel. Witch hazel itu apa sih? Stay tune. Hai, balik lagi sama gue Riri di sini di DR Stories. Jangan lupa pencet tombol subscribe sama loncengnya ya. Oke, untuk itu mari kita lanjutkan pembahasan. Mari kita mulai pembahasan tentang witch hazel. Honestly, gue tahu witch hazel ini dari Kea. Jadi gue akhirnya beli. Yang gue beli mereknya ini. Wait, apakah kelihatan? Semoga fokus ya. Yang gue beli mereknya ini, namanya Thayers. Thayers ini adalah produsen witch hazel dari tahun, ada tahunnya di sini mana ya kemarin, 1847, ya ampun. Dan ini setelah gue lihat-lihat adalah satu-satunya yang tidak pakai alkohol. Karena witch hazel pakai alkohol itu katanya bisa membuat iritasi yang berlebihan pada kulit. Oke, sebelum masuk ke situ, apakah itu witch hazel? Oke, kalau dibaca di sini, witch hazel itu adalah toner. Lihat toner ya. Tapi waktu gue baca juga di Google dan gue dengerin juga di YouTube lain, dia termasuk juga golongan astringent. Kalau golongan astringent berarti fungsinya apa? Fungsinya untuk mengecilkan pori-pori muka. Berarti dia cocok untuk kulit yang pori-porinya terbuka lebar alias yang kulitnya berminyak. Tapi orang yang pori-porinya terbuka lebar itu belum tentu kulitnya berminyak seperti gue. Gue ini sebelah sininya tuh pori-pori gue lebar, tapi sebelah yang lain-lainnya enggak gitu. Tapi jenis kulit gue apakah berminyak? Tidak. Jenis kulit gue termasuk kombinasi sih sekarang jatuhnya. Jadi kering, a bit kering, a bit normal, a bit berminyak. Nah lo mampus gak sih lo? Kombinasinya apaan tuh? Kan gue nyari-nyari nih ya referensi di YouTube juga, di Google juga. Nggak terlalu banyak yang membahas mengenai witch hazel ini. Padahal nih mulai marak sekitar 3 tahunan yang lalu ya. Ya, tahun 2017 tuh udah mulai ada artikel-artikel mengenai witch hazel. Tapi kenapa nggak pernah dibahas? Tapi kalau lihat YouTube-nya bule-bule Amerika lah ya gitu, banyak yang ngebahas mengenai witch hazel ini sendiri. Jadi witch hazel ini adalah tanaman, tanaman yang tumbuh di Amerika Utara kalau nggak salah ya. Tumbuh di sana, lalu juga tumbuh di negara-negara tropis. Nah, jadi khasiat dari tanaman witch hazel itu ternyata macam-macam. Satu adalah anti radang. Anti radang terhadap kulit ya. Jadi artinya kulit kamu yang meradang karena jerawat itu bisa di calming down sama si witch hazel ini. Jadi either bisa dikompresin pakai kapas atau bisa diolesin aja. Dan dia pun mengandung antioksidan yang bagus, sehingga dia juga bagus untuk jenis kulit yang kering atau aging. Karena dia mengandung antioksidan, berarti dia juga bisa mencegah keriput terjadi. Oke, happy sampai sini? Happy dong. Nah, ini pun bisa meng-calming down atau meredakan iritasi pada kulit atau perih-perih. Jadi kalau kalian kemarin itu sempat lihat video gua mengenai TCA muka, TCA tangan, ini pun bisa dipakai sebagai penggunaan aftercare sehabis layering TCA peeling acid tersebut, karena dia bisa mengatasi iritasi kulit gitu. Jadi yang perih-perih kulitnya bisa pakai witch hazel ini. Terus juga dia bisa mengobati bengkak-bengkak di mata. Jadi kalau ada yang punya kayak kantung mata yang bengkak atau matanya tuh kayak bangun tidur sembab atau abis nangis sembab, kompresin aja pakai witch hazel ini pakai kapas, dia juga bisa meredakan kebengkakan. Dan karena tadi dia juga bisa mengatasi iritasi pada kulit, artinya dia juga bisa berfungsi untuk meredakan sensitivitas kulit kepala. Kadang-kadang ada orang yang kulit kepalanya sensitif. Gue dulu pernah sensitif kulit kepalanya. Jadi either dia kering and then tapi terus kayak ada bentol-bentol. Bukan jerawat sih, cuman kayak gatal-gatal. Bukan ketombe juga, tapi dia bentol merah, bentol-bentol merah aja. Jadi
Jadi kulit kepalanya tuh dibilangnya kulit kepala gue sensitif. Jadi gue waktu itu pakai sampo pernah untuk kulit kepala sensitif, tapi untuk batang rambutnya juga yang kering. Susah nyari samponya by the way. Nah, witch hazel ini bisa dicampurin ke dalam shampoo kamu untuk mengatasi kulit kepala sensitif. Jadi kesimpulannya, witch hazel ini juga bisa mengatasi merah-merah pada kulit, juga bisa mengatasi dari kebanyakan minyak yang ada di permukaan kulit, mengecilkan pori-pori, mengobati iritasi, dan juga sebagai antioksidan terhadap kulit. Jadi sepertinya witch hazel ini aman untuk digunakan oleh setiap jenis kulit. Witch hazel ini sebaiknya tidak dicampur sama alkohol, karena dia akan lebih kayak gini. Justru dia akan membuat kulit itu iritasi karena dicampur sama alkohol. But anyway, alcohol is not very good for your skin ya, bikin kulit jadi kering. Jadi setelah gue cari-cari, ketemulah witch hazel yang merek Thayers ini. Merek Thayers ini dia alcohol free, tapi dia masih ada fragrance-nya karena dia masih ada wangi-wangi. Yang ini yang gue beli adalah yang rose. Jadi untuk merek Thayers ini, dia kan sudah disebutkannya tadi dari tahun 1847 sudah ada, dan juga dia sudah bikin beberapa macam varian dari witch hazel ini. Salah satunya adalah rose petal. Rose petal ini fungsinya lebih untuk hydrating. Kalau kamu tahu yang punya masalah kulit sama gua, dehidrasi, sehingga kulitnya perlu dihidrasi, kandungan rose itu sangat bagus untuk menghidrasi kulit. Jadi air mawar kalau di kita bilangnya. Zaman dulu itu kan kita suka punya ya air mawar dari merek-merek Mustika Ratu atau Sari Ayu, dari yang merek-merek tradisional kita. Sekarang juga air mawar tanda kutip ini banyak diproduksi oleh kosmetik internasional. But anyway, sebelumnya gue cerita sedikit. Waktu gue ke Turki, ke Istanbul, kan kita ada kayak visit kayak perkebunan gitu ya. Dan salah satu komoditasnya Turki itu ternyata air mawar. Air mawarnya itu bagus, disuling dari nggak ngerti lah ekstraksinya gimana, pokoknya bagus untuk kulit dan kecantikan. Di situ gue langsung terbuka mata, wow, apa kabar Sari Ayu dan Mustika Ratu yang dulu gue anggap sebelah mata, karena air mawar itu kan wangi-wangi mawar gitu, buat gue kayaknya agak-agak gimana gitu rasanya zaman-zaman dulu gitu kan, nggak seneng gitu gue. Tapi ternyata si air mawar ini setelah gue udah dewasa seperti ini baru tahu kandungan dan fungsinya kayak gimana. Jadi air mawar is very good for your skin karena dia menghidrasi. Oke, back to the Thayers itself. Jadi Thayers yang gue punya ini yang rose petal, tapi dia juga punya yang original tanpa ada apa-apa. Dan dia punya yang unscented, unscented tuh nggak ada wanginya. Dan dia punya juga ada yang lemon itu untuk kulit yang berminyak. Dan dia punya yang timun juga, yang timun ini khusus untuk kulit yang berminyak banget ya. Karena juga ada yang lavender. Gue tertarik banget sama lavender karena I really love lavender ya. The smell, I love it so much. Tapi ternyata lavender ini khusus juga untuk kulit yang agak berjerawat. Jadi gue gak bisa pakai yang lavender. Yang ternyata gue bisa pakai selain rose petal adalah si coconut. Jadi dia keluarin juga yang varian coconut. Nanti next gue akan coba, tapi gue terpaksa coba yang ini dulu. Kok terpaksa? Gue terpaksa coba yang rose dulu karena toner rose gue dari Pixi sudah habis. Jadi it's about time to try this one. Oke, jadi kamu boleh ceritain dong pengalaman kamu mengenai witch hazel, pemakaian witch hazel di kolom komentar boleh. Atau kalau ada yang mau nanya-nanya silahkan tulis juga di kolom komentar ya. Sekian penjelasan witch hazel dari gue kali ini. Intinya witch hazel ini adalah toner. Toner kamu pilih variannya yang mana yang cocok buat jenis kulit muka kamu. Oke, jangan lupa di like videonya kalau kamu suka dan dipencet lagi subscribe-nya. Bener gak sih di sini? Tombol subscribe-nya dan video-video gue lainnya juga siapa tahu kamu suka dilihat ya. Oke, sampai ketemu di next video. Salam kulit sehat.